Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Suryanti dari Puskesmas Wamikir. Hari ini saya akan mencoba membuat simulasi tentang pertolongan persalinan normal. Pada pertolongan persalinan normal, kita harus mempersiapkan alat seperti paku set lengkap, alat resusitasi lengkap, ruangan yang nyaman, kemudian lampu sorot, bak instrumen, bak untuk dekontaminasi, dan tempat sampah sesuai kebutuhan. Setelah semua persiapan siap seperti yang kita butuhkan, kita sambut pasien dengan ramah. Kita anjurkan naik ke tempat tidur. Silakan Bu, naik ke tempat tidur. Setelah pasien naik ke tempat tidur, kita pastikan tanda kala 2 seperti adanya dorongan menerang, perineum menonjol, tekanan pada anus, dan pulsa yang terbuka. Kemudian kita menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan peralatan yang kita butuhkan lengkap. Kemudian letakkan satu kain di atas perut ibu. Gunakan celemek. Kemudian kita mencuci tangan di langkah menggunakan handscoon 1. Kemudian kita siapkan oksi. Kita hisap oksi dari ampul. Kita masukkan dalam sprit, kita letakkan dalam kartu set. Kemudian kita pastikan bahwa pasien benar-benar sudah masuk kala 2 dengan melakukan pemeriksaan PT, vaginal tuse. Sebelum melakukan vaginal tuse, kita harus melakukan pembersihan vulva dengan menggunakan kapas cebok. Permisi ya Ibu, kita lakukan dari arah atas ke bawah. Kemudian kita PT. Pastikan bahwa pembukaan sudah lengkap, ketuban masih ada atau sudah tidak ada. Saat ini pasien kondisi ketuban sudah pecah. Kemudian kita mengganti handscoon. Kita cuci tangan, dekontaminasi handscoon, buka handscoon, kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin menggunakan Doppler. Pastikan bahwa denyut jantung janin dalam hitungan normal. Setelah pasti bahwa kondisi pasien sudah masuk dalam kala 2, kita sampaikan kepada keluarga bahwa ibu sudah siap untuk proses persalinan. Kita mohon kerjasama keluarga untuk membantu ibu, memberi dorongan mental, dorongan semangat, memberikan makan, minum, dan membantu proses persalinan. Sebagai bidan, untuk persiapan pertolongan kelahiran bayi, kita letakkan handuk di bawah bokong ibu. Handuk kita bentuk segitiga. Permisi ya Bu, angkat dulu bokongnya sedikit. Kemudian kita pakai APD lengkap. Buka kartu set. Angkatkan. Dekatkan juga kom. Kita menunggu sampai kepala bayi berada pada vulva dengan ukuran 5-6 cm. Lakukan pipit ibu menerang jika ada dorongan kontraksi. Jika kontraksi tidak ada atau istirahat, anjurkan ibu untuk makan, minum, dan beristirahat.
Ayo Bu, kalau sakit kita ngejar. Ayo Bu, dorong Bu. Letakkan tangan penolong, tangan kanan pada perineum ibu untuk mencegah ubean, serta tangan kiri letakkan di atas untuk mengatur defleksi kepala bayi. Ayo silakan Bu. Setelah kepala keluar hingga batas leher, Ibu istirahat dulu Bu, jangan ngejar Bu. Kita periksa ada lilitan apa enggak. Periksa ada atau tidak lilitan pada leher bayi. Jika longgar silahkan dilepaskan dengan melewati kepala. Jika ketat gunakan 2 klem untuk mengeklem tali pusat kemudian dipotong. Oke, ini tidak ada. Lanjut, kita letakkan tangan di parietal. Kita lahirkan bahu atas dengan tarikan ke bawah. Tarik bahu bawah dengan tarikan ke atas secara perlahan. Ayo Ibu, ngejar pelan-pelan Bu. Ayo, silahkan. Oke. Kemudian kita letakkan bayi di nilai bayi, apakah bayi normal atau tidak. Jika bayi normal, segera keringkan. Keringkan dan ganti dengan kain yang kering. Jauhkan dari ketuban. Kemudian tangan penolong letakkan di atas uterus untuk memastikan apakah ada bayi yang lain atau tidak. Jika sudah pasti bahwa bayi hanya satu dan sudah keluar, kita lakukan injeksi oksitosin IM. Permisi ya Bu, saya suntik dulu. Dua menit setelah injeksi oksi, kita lakukan penjepitan tali pusat. Jepitan pertama 3 cm dari perut bayi. Yang kedua 5 cm dari perut bayi. Kemudian lindungi, letakkan jari di sela-sela tali pusat dan perut bayi. Potong tali pusat di atas telapak tangan kita untuk melindungi terbukannya perut bayi dari gunting yang kita gunakan. Kemudian bayi kita letakkan di perut ibu. Selanjutnya kita lakukan penanganan kala 3. Bu, bayinya dijaga Bu ya, jangan sampai jatuh ya Bu. Untuk kala 3, lakukan penjepitan tali pusat di dekat sejauh 5 cm dari vulva, 5 sampai 10 cm dari vulva. Pastikan apakah sudah ada tanda-tanda pelepasan tali pusat atau belum. Salah satu tanda pelepasan tali pusat adalah keluarnya darah yang tiba-tiba, atau saat kita coba menarik tali pusat, fundus tidak ikut. Oke Ibu, sudah sakit? Kita pastikan ada kontraksi pada 15 detik pertama. Saat kontraksi, lakukan peregangan tali pusat terkendali. Oke Ibu, ayo mulus. Oke. Kita berhenti melakukan PTT jika kontraksi tidak ada. Jika dalam 15 sampai 30 detik tidak ada kontraksi, kita anjurkan keluarga untuk melakukan rangsang puting. Jika dalam 15 menit sesudah suntikan oksi yang pertama tidak ada tanda-tanda pengeluaran plasenta, kita lakukan injeksi oksi yang kedua. Oke Bu, ada mulus? Kita lakukan penarikan tali pusat. Kita lakukan tarikan searah dengan bentuk jalan lahir sambil tangan kiri kita diletakkan di atas simfisis ibu sambil melakukan tekanan dorsokranial.
Ketika plasenta nampak di vulva, kita pegang plasenta, kemudian kita putar searah jarum jam untuk membuat list menjadi terpelintir, mencegah lepas tertinggal. Kita letakkan plasenta pada tempatnya. Lakukan masase di fundus uteri. Setelah kita pastikan bahwa uterus ibu berkontraksi dengan baik, kita lakukan penilaian perdarahan. Periksa kelengkapan plasenta, apakah kotyledon keluar dengan lengkap, apakah flis ada yang tertinggal. Jika plasenta sudah lengkap, kita periksa laserasi pada perineum. Oke Bu, baik, utuh Bu ya perineumnya, nggak perlu dijahit. Kemudian kita lakukan pemantauan kala 4. Ibu, tolong tangannya taruh di atas perutnya Bu ya. Kalau ada yang mundur ini, berarti bagus terus kontraksinya. Dia harus keras untuk mencegah perdarahan. Saya minta tolong Bu ya. Kemudian bayi dilakukan IMD. Lakukan skin to skin antara bayi dan ibu. Bayi diselimuti, jaga bayi tetap hangat. Gunakan topi di kepala bayi untuk mencegah hipotermi. Bu, bayinya dipeluk supaya tidak jatuh, biarkan dia mencari puting susunya sendiri Bu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik kepada bayi, injeksi vitamin K1, 1 jam kemudian kita lakukan pemberian imunisasi hepatitis B. Langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan vital sign kepada ibu. Ukur tensi, suhu tubuh, respirasi, dan nadi ibu. Kandung kemih, perdarahan ibu sesuai dengan jadwal pemantauan seperti di kartograf. Kemudian sambil tidak lupa kita harus memantau tanda-tanda bahaya pada bayi. Jika ada tanda-tanda bahaya pada bayi, kita lakukan rujukan. Langkah selanjutnya, Bu, ini bayinya baik-baik saja, silahkan ditunggu sampai 1 jam nanti IMD-nya. Sekarang saya akan merapikan alat. Bayinya tetap di perut Bu ya, saya bereskan, saya bersihkan daerah kelaminnya. Oke, saya ganti bajunya, saya pasang pampers, saya ganti baju basahnya, saya selimuti, silahkan berbaring dengan nyaman. Kalau ada apa-apa, segera panggil bidannya Bu ya. Setelah semua proses selesai, bidan mencuci tangan, melepaskan semua APD, melakukan dokumentasi dan pencatatan sesuai yang telah ditetapkan seperti pengisian kartograf dan lain-lain. Terima kasih.